Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to me, Ana Salsabila Firdaus, talibatan fi Jami'ah Al-Islamiyah Hukumiyah Imam Bonjol Padang, fi qismi ta'lim al-lughati al-arabiyyah. Hasanan, hai orang-orang baik semuanya. Fi hadhihi al-fursah sanabhas 'anil qawa'idil asasiyah. Di video kali ini kita akan menyinggung tentang qawaid asasiyah, yang mana kita akan mempelajari kaidah-kaidah global tapi rinci. Langkah awal untuk memahami kaidah-kaidah dasar dalam mempelajari bahasa Arab adalah kita harus tahu 3 bentuk kalimat ini. Jadi ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Apakah tiga-tiganya beda? Tentu saja beda. Lalu, gimana cara bedainya? Baik, kita akan bahas ini satu persatu. أولاً اسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعًا. Isim adalah kalimat yang menunjuki makna dirinya sendiri dan gak ada batasan waktunya. Kalau dalam pelajar bahasa Inggris, isim juga bisa kita sebut dengan noun. ثانياً فعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها وقد تغنت بزمان وضعًا. Fi'il adalah kalimat yang menunjuki makna dirinya sendiri dan mempunyai waktu. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan verb. الثالث حروف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. Huruf adalah kalimat yang menunjuki makna saat bergabung dengan kalimat lain. Setelah kita mengetahui definisinya, mari kita bedakan isim, fi'il, dan huruf dari segi makna dan dari segi bentuk kalimat. Isim dulu. Kalau isim ini gak ada batasan waktunya. Apakah udah lewat kah? Akan dikerjakan atau sedang berlangsung? Dan biasanya isim ini bermaknakan nama benda, nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Intinya bukan sebuah pekerjaan atau aktivitas. Dari segi kalimatnya, biasanya isim ini bertanwin, ada alif lam, dimasuki salah satu dari huruf jar dan isnad ilaih. Jadi huruf jar ini ada 9, min ila an ala fi rubbaba kaf lam. Nanti insyaallah akan ada slide-nya, teman-teman bisa screenshot ya. Lalu fi'il. Berbeda dengan isim, kalau fi'il ini terpaku waktu. Apakah ini untuk masa akan datang, udah berlalu, atau lagi dikerjakan? Dan karena berhubungan dengan waktu, maka fi'il ini bermaknakan pekerjaan atau aktivitas. Biasa kita sebut dengan verb. Nah, dari segi bentuk kalimatnya, biasanya fi'il ini didahului oleh qad, huruf sin, saufa, salah satu huruf mudhara'ah. Nanti juga ada di slide selanjutnya, huruf mudhara'ah ini ada 4, alif, nun, ya, dan ta, dan bisa menerima ta ta'nis yang sakin. Bedanya, kalau huruf mudhara'ah ini letaknya di awal fi'il dan ta ta'nis ini di akhir fi'il. Lalu yang ketiga ada huruf. Intinya kalau huruf ini gak ada tanda isim, gak ada tanda fi'il. Ya udah, berarti kalau gak ada salah satu di antara tanda isim dan fi'il, yos, fix, berarti dia itu kalimatnya adalah huruf. Gimana teman-teman? Udah paham belum mana yang isim, mana yang fi'il, dan huruf? Semoga udah ya. Kalau udah, ayo mari kita tebak kalimat ini apakah isim, fi'il, atau huruf. Setelah bisa membedakan mana isim, fi'il, dan huruf, kita masuk ke materi i'rab. I'rab adalah تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا, yaitu perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk, baik secara lafzi atau lafaz maupun secara takdiri. Jadi i'rab ini ada 4, ada rafa', nasab, khafat, dan jazam. Sebelumnya kita kan udah bahas isim, fi'il, dan huruf nih. Jadi i'rab yang ada 4 ini, rafa', nasab, khafat, dan jazam, gak bisa sembarangan masuk aja. Perlu kita ingat bahwa yang masuk pada kalimat isim hanyalah rafa', nasab, dan khafat. Jazam gak masuk, dan jazam ini masuknya ke fi'il. Lalu yang di fi'il i'rabnya apa aja? Yang di fi'il itu i'rabnya rafa', nasab, dan jazam. Khafat enggak.
Bisa kita lihat contohnya itu ada kitabun, kitaban, dan kitabin. Kan ganti-ganti tuh baris ujungnya. Jadi kapan sih kitabun, kapan kitaban, dan kapan kitabin gitu. Bisa teman-teman lihat di sini ada ranji atau tabel i'rab, ada rafa', nasab, khafat, dan jazam. Jadi kita jangan sampai bermindset rafa' ini u atau dhammah gitu, nasab ini a atau fathah. Enggak. Jadi masing-masing i'rab juga mempunyai tandanya, mempunyai tempat-tempatnya kapan saja gitu. Rafa' ada 4, dhammah waw alif nun, nasab ada 5, fathah alif kasrah ya dan nun, lalu khafat ada 3, kasrah ya dan fathah, jazam ada 2, sukun dan hazaf. Kita bahas satu-satu. Rafa' dulu. Rafa' mempunyai 4 tanda, dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah ini juga mempunyai 4 tempat atau 4 kalimat ini gitu yang tanda rafa'nya pakai dhammah. Saat rafa' dia dhammah. Apa-apa saja, ada isim mufrad seperti Zaidun dan Al-Kitabu. Isim mufrad di sini adalah isim, bentuk kalimat isim yang bermaknakan tunggal. Kayak Al-Kitabu, kan itu cuma satu kitab gitu. Zaidun, seorang Zaid. Nah, lalu yang kedua ada jamak taksir seperti kutubun. Kutubun ini bentuk plural atau jamak dari Al-Kitab. Berarti kutubun artinya adalah buku-buku atau banyak buku. Itu artinya adalah jamak taksir, bermakna banyak. Yang ketiga jamak muannas yang salim, yaitu kalimat isim yang bercirikan huruf ujungnya tuh ada tambahan alif dan ta, seperti muslimatun. Nah, jadi saat rafa dia memakai dhammah muslimatun. Yang keempat ada fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Garis bawahi. Fi'il mudhari' di sini adalah fi'il mudhari' yang enggak bersambung dengan dhamir rafa manapun. Seperti yansuru, kan dhammah tuh ujungnya. Nah, berarti 4 ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' saat rafa memakai dhammah. Tanda rafa yang kedua, waw. Ada 2 tempat, ada 2 kalimat yang memakai waw sebagai tanda rafa'nya. Ada jamak muzakkar yang salim seperti Zaiduna. Apa sih beda jamak muzakkar yang salim dan jamak taksir? Kan sama-sama jamak nih, sama-sama bermakna banyak. Jadi kalau jamak taksir ini ditujukan untuk ghairul akal. Untuk umumnya itu ghairul akal. Sedangkan jamak muzakkar yang salim adalah bentuk jamak dari sifat atau sesuatu yang berakal, seperti Zaiduna, banyak Zaid gitu, atau katibuna, banyak orang yang menulis. Jamak dari orang-orang yang berakal, bukan orang, jamak dari sesuatu yang berakal gitu. Yang kedua, yang memakai waw saat rafa adalah asmaul khamsah, isim yang 5, seperti abuka, aku. Lalu tanda rafa yang ketiga adalah alif. Setelah dhammah waw ada alif. Alif ini cuma mempunyai 1 tempat, yaitu tasniyah isim atau isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang bermakna 2, seperti muslimani, 2 orang muslim. Jadi tanda rafa'nya di sini adalah alif setelah huruf mim, muslimani gitu. Tanda rafa'nya bukan dhammah, namun alif. Yang terakhir ada nun, yaitu saat fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir, seperti yansurani, tansurina. Kan ada nun di ujungnya tuh, yansurani, ni, tansurina, nah gitu. Jadi itu adalah tanda rafa'nya. I'rab yang kedua, nasab. Nanti untuk lebih singkatnya akan ada slide ringkasan dari kapan saja rafa, dhammah waw alif nun, nasab, khafat, dan jazam. Insyaallah nanti ada slide-nya. Yang kedua, i'rab nasab. Nasab mempunyai 4 alamah. Yang pertama ada fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima nun. Fathah. Fathah menjadi tanda nasab saat isim mufrad seperti Zaidan. Lalu jamak taksir seperti kutuban, dan fi'il mudhari seperti layyansura. Garis bawahi, fi'il mudhari di sini adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir apapun. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda nasab saat
al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang 5 seperti abaka, yang mana tadi rofaknya adalah abuka memakai waw, abuka, dan saat nasab memakai alif, abaka, abaka. Lalu kasrah itu saat jamak muannas yang salim, mana isim yang ada huruf alif dan ta tambahan ujungnya. Kalau tadi rofaknya memakai dhammah muslimatun, maka nasabnya jamak muannas yang salim adalah kasrah muslimatin. Lalu ada huruful ya yang menjadi tanda nasab saat isim tasniyah, yaitu isim yang bermakna dua, zaidaini atau muslimaini, limaini, huruf ya-nya itu. Kalau tadi rafa kan memakai alif, muslimani, lalu saat nasab memakai ya, muslimaini atau zaidaini. Lalu yang memakai huruf ya menjadi tanda nasab adalah jamak mudzakkar yang salim seperti zaidina. Nah, dua ini berbeda. Kalau isim tasniyah itu sebelum huruf ya tanda nasabnya berbaris fathah, zaidaini. Kalau jamak muzakkar salim sebelum huruf ya tanda nasabnya berbaris kasrah, zaidina. Yang satu zaidaini, yang satu zaidina. Sudah bisa kan teman-teman? Kalau tasniyah zaidaini, kalau jamak muzakkar salim zaidina. Lalu ada nun menjadi tanda nasab pada fi'l mudhari' yang bersambung dengan dhamir. Nun di sini itu hazaf nun ya, kayak harusnya yadribani menjadi ayyadriba. Nah, insyaallah juga ada slide nanti apa-apa saja huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Yang ketiga, i'rab khafat. Ada kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda huruf khafat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad seperti zaidin. Yang kedua saat pada jamak taksir seperti kutubin. Lalu pada jamak muannas yang salim seperti mu'minatin. Tanda khafat yang kedua harful ya yang menjadi tanda khafat pada asma'ul khamsah, jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Contoh isim yang 5 yaitu abika, kan ada ya tu abika. Contoh jamak taksir zaidina, sama kayak nasabnya tadi yaitu memakai ya. Lalu pada jamak muzakkar yang salim adalah muslimina. Ini jamak muzakkar salim tadi, afan, jamak muzakkar salim. Lalu fathah menjadi tanda khafat khusus pada isim allazi la yansharif seperti makkata. I'rab terakhir adalah jazam. Jazam punya 2 tanda atau 2 alamah, yaitu sukun dan hazaf. Sukun menjadi tanda jazam saat fi'il mudhari' yang sahih. Contohnya yansuru, kan rafa'nya yansuru. Kalau saat jazam menjadi yansur, yang mana sebelumnya harus ada amil jazamnya seperti lam yansur. Fi'il mudhari' ini nggak bisa dengan sendirinya menjadi yansur, dia harus ada amil sebelumnya. Gimana juga kayak pas nasab, fi'il mudhari' juga harus ada an atau huruf nasab lainnya biar dia menjadi baris fathah. Saat jazam juga demikian, harus ada lam atau amil jazam yang lainnya. Maka yang awalnya dari yansuru menjadi lam yansur, karena tanda jazam fi'il mudhari' yang sahih adalah sukun. Lam yansur sukun, ujungnya rohnya sukun. Yang kedua hazaf. Hazaf menjadi tanda jazam saat fi'il yang 5, yaitu contohnya lam yansura. Asalnya kan yansurani, ada ni, ada huruf nun ujungnya. Tapi saat dimasuki salah satu amil jazam seperti lam, dia menjadi nunnya dibuang, lam yansura. Yang mana asalnya yansurani menjadi lam yansura. Juga terjadi hazaf saat fi'il mudhari' yang terakhirnya adalah huruf ilat seperti yarmi, ada huruf ya ujungnya, lam yarmi. Maka yarmi kan panjang tuh, ada ya ujungnya. Saat dimasuki salah satu amil jazam yaitu lam, maka ya di ujungnya menjadi hilang, lam yarmi.
mi. Berarti huruf terakhirnya adalah mim. Karena ya terakhirnya dibuang. Karena hukum dasar fi'il mudhari' saat jazam, fi'il mudhari' yang ada huruf ilah di akhirnya adalah huruf ilah terakhir itu dibuang. Kalau tadi kita hanya membahas tunggal-tunggal saja, seperti kalimat isim, kalimat fi'il, kali ini kita akan membahas tentang tarkib atau biasa juga disebut dengan murakkab, yang mana arti dari tarkib itu sendiri adalah susunan. Logikanya kalau susunan berarti lebih dari satu dong, bukan cuma satu, berarti ada dua atau beberapa komponen yang bisa menyusun kalimat itu, dan itulah yang dinamakan tarkib. Kita akan membahas 4 tarkib kali ini. Ada tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib adadi, dan tarkib idhafi. Tarkib isnadi adalah susunan kata yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Tentu kita harus tahu dulu dong musnad itu apa. Musnad yaitu kata yang kedudukannya menjelaskan. Nah, musnad yang menjelaskan, sedangkan musnad ilaih adalah yang dijelaskan. Kalau kita lihat contoh, namat Aisyatun, Aisyah tidur. Jadi yang menjadi musnad adalah namat, fi'il madhinya namat, tidur, karena dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Aisyah, dan Aisyatun adalah yang dijelaskan. Jadi Aisyah ini ngapain? Tidur gitu. Aisyah sebagai musnad ilaih karena dia yang dijelaskan. Jelaskan dalam artian dia lagi ngapain? Lagi tidur gitu. Aisyatun, Aisyah tidur. Namat Aisyatun. Musnad ilaih terdiri dari fa'il seperti hasuna Ibrahimu. Lalu ada naibul fa'il seperti nusira Zaidun. Mubtada Ahmadu katibun. Isim kana Allahu, atau isim innallaha, syabah laisa ma amaru kasulan, dan isim la ilaha illallah. Yang jadi musnad ilaih di sini itu bisa teman-teman yang ana garis bawahi, yaitu dia berkedudukan sebagai musnad ilaih atau yang dijelaskan. Berarti yang tidak tergaris bawahi adalah musnadnya. Di contoh hasuna Ibrahim berarti menjadi musnad hasuna. Nusira Zaidun yang menjadi musnad adalah nusira. Ahmadu katibun yang menjadi musnad adalah katibun. Afwan teman-teman, mungkin pada video kali ini kita hanya membahas secara global saja, karena di sini adalah qawaid asasiyah, dan insya Allah jika ada kesempatan kita akan membahas semua materi dari awal secara rinci. Karena tujuan kita di sini tadi adalah membahas kaidah mempelajari bahasa Arab secara global saja. Tarkib wasfi. Kalau tarkib isnadi adalah susunan kata dari musnad tambah musnad ilaih, maka tarkib wasfi adalah susunan kata yang terdiri dari sifat dan mausuf. Biasanya tarkib wasfi juga sering kita dengar dengan ta'at wa man'at. Sebelum itu kita harus mengenal sifat dan mausuf itu sendiri apa. Sifat adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan isim sebelumnya, sedangkan mausuf adalah kalimat yang dijelaskan oleh sifat setelahnya. Contohnya, hijaratin kabiratin. Hijarah sebagai mausuf, yang mana adalah kalimat yang bakal dijelaskan oleh sifat setelahnya. Sedangkan kabiratin adalah sifat, yaitu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan isim sebelumnya. Hijarah, batu. Kabiratin, yang besar, batu yang besar. Batu di sini dijelaskan oleh kabirah. Batunya gimana? Batunya besar gitu. Kalau contoh tarkib isnadi tadi kan Aisyah tidur. Kalau ini batu besar kan sama-sama menjelaskan. Perbedaannya, kalau tarkib isnadi ini boleh bergabung antara fi'il dan isim.
Sedangkan tarkib wasfi hanya boleh gabung dari isim dan isim. Dan sesuai namanya, tarkib wasfi sini adalah sifat. Jadi yang dijelaskan itu berupa sifat kayak besar gitu, batu yang besar. Atau contoh sifat yang lain kayak pintar, cewek yang pintar gitu. Nisa'un zakiyatun. Nah, itu sedikit tentang tarkib wasfi. Apa teman-teman sudah bisa membedakan tarkib isnadi dan wasfi? Kalau isnadi bisa bergabung antara fi'il dan isim, sedangkan tarkib wasfi hanya gabungan dari isim tambah isim. Tarkib selanjutnya ada tarkib adadi. Adadi kalau kita artikan adalah jumlah atau bilangan. Jadi kalau tadi ada musnad tambah musnad ilaih, ada sifat tambah mausuf. Kalau adadi adalah adat tambah ma'dud, bilangan dan yang dibilangkan. Tarkib adadi ini jadi perihal adat atau jumlah bilangan ini ada 4. Ada adat mufrad, adat uqud, adat murakkab, dan adat ma'tuf. Adat mufrad yaitu al-i'dadu min salasati ila 10 wa kadzalika al-a'dad mi'ah wa alf wa milyon wa milyar. Adat mufrad adalah jumlah dari angka 3 sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga kelipatan selanjutnya 100, 1000, sejuta, semiliar, sampai seterusnya. Cuman lipatan itu aja ya, karena selain itu nanti beda adat lagi. Adat uqud وهي 20 30 40 حتى نصل إلى الرقم 90. Adat uqud yaitu dari 20, 30, 40 sampai 90, berarti kelipatan 10 selain angka 10 ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu namanya adat uqud. Lalu ada adat murakkab. Itu al-i'dad allati tubda'u min 11 hatta tasla ila 19. Yaitu jumlah yang dimulai dari 11 sampai 19. 11 sampai 19, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Itu adat murakkab. Yang terakhir ada adat ma'tuf, wa hiya al-a'dadu min 1 ila 9 ma'a 1 min al-uqud, yaitu dari 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 99 selain yang kelipatan 10 tadi. Itu namanya adat ma'tuf. Nah, kan ini beda-beda nih. Jadi mereka sebenarnya keempat-empatnya juga beda. Jadi ada yang angka ini nanti dibina, barisnya gak bakal berubah-ubah. Ada yang angka ini ngikutin angka sebelumnya. Nah, insya Allah ini akan kita bahas jika ada kesempatan di video lainnya. Tarkib idhafi yaitu kalimat yang tersusun dari mudhaf ditambah mudhafun ilaih. Mudhaf adalah ini ada beberapa syarat dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh ada alif lam dan tanwin, sedangkan mudhaf ilaih sebaliknya, harus ada alif lam kalau enggak tanwin. Nanti kita lihat contoh ya. Lalu ada mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih ini barisnya menjadi khafat sebab mudhaf. Khafat masih ingat kan teman-teman? Khafat itu ada kasrah, ada ya, dan ada juga fathah. Dan idhafah hanya terdiri dari susunan isim, bukan fi'il dan isim, apalagi fi'il dan fi'il. Berarti isim. Kalau sifat wasfi tadi teman-teman itu enggak seperti tarkib idhafi yang cuman isim dan isim. Tadi kan Anda bilang tarkib wasfi ini terdiri dari isim dan isim. Ternyata nanti kita bakal menemukan bahwa tarkib wasfi ini ada yang terdiri dari isim dan fi'il. Mari kita lihat contoh tarkib idhafi. Kitabul ustaz. Jadi barisnya adalah ustadzi karena mudhafun ilaih ini barisnya menjadi khafat karena mudhaf. Coba kita lihat contoh kitabul ustaz. Apakah sudah memenuhi syarat? Yaitu mudhaf tidak boleh ada alif lam. Kitab, dia kan kitab ini sebagai mudhaf. Apakah ada alif lam? Enggak. Lalu apakah ada tanwin? Enggak ada. Berarti kitab sudah memenuhi kriteria syarat menjadi mudhaf. Kitabul ustadi, yang mana mudhafun ilaih harus ada salah satu antara alif lam atau tanwin. Kitabul ustadi.
dan kitabu ustadzin. Setelah kita mengenal murakkab atau susunan-susunan, kita jadi harus paham apa itu jumlah. Ini karena mereka bersangkut paut antara murakkab dan jumlah. Jadi jumlah ini ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita bahas dulu jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah ini bukan berarti jumlah yang cuma ada isim atau isim saja, isim dan isim, enggak. Tapi jumlah ismiyah adalah kalimat yang atau jumlah yang diawali dengan isim. Kata kuncinya adalah kalau jumlah ismiyah berarti isim duluan, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il duluan gitu. Contohnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Aisyatun qaimatun. Kan ini semua dimulai dengan isim. Zaidun isim, Zaidani isim, Aisyah isim. Kenapa isim? Karena mereka adalah nama orang, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tentang perbedaan isim, fi'il, dan huruf. Dan di jumlah ismiyah ini harus memperhatikan kalau sebelumnya isim berarti setelahnya juga kalau sebelumnya mufrad, kalimat setelahnya juga harus mufrad. Kalau sebelumnya tasniyah, setelahnya juga harus tasniyah. Contohnya Zaidun mufrad, qaimun mufrad, Zaidani tasniyah, qaimani tasniyah, Aisyatun muannas, qaimatun muannas. Nah, jadi itu adalah yang harus diperhatikan dalam jumlah ismiyah. Berbeda dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Terdiri dari susunan-susunan fi'il seperti fi'il fa'il ataupun fi'il dan naibul fa'il. Contohnya qama zaidun, qama fi'il, zaidun fa'il, qama zaidani, qamat aisyatun. Berbeda dengan jumlah ismiyah, fi'il tidak harus sama dengan fa'il atau naib fa'ilnya dalam posisi mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Kita lihat contoh. Qama zaidani, dua orang Zaid berdiri. Jadi di sini nggak harus qama yang kedua, qama zaidani, nggak harus qama, tapi cukup dengan qama zaidani. Kalau jumlah ismiyah kan harus sama-sama, kalau satu ya satu, dua. Kalau zaidani berarti qaimani gitu. Tapi kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya nggak harus sama dalam posisi mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Membahas tentang jumlah fi'liyah, mari kita singgung bahwa sebenarnya fi'il ini ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi yaitu menjelaskan pekerjaan atau aktivitas yang telah lampau, kata kerja lampau, atau kita sebut dengan past tense. Lalu ini contohnya alima. Biasanya fi'il madhi dimaknakan dengan telah. Kalau alima berarti telah mengetahui. Nasara, telah menolong. Dan fi'il madhi ini sebenarnya juga punya ciri-ciri sendiri, yaitu yang mana fi'il madhi sesuai ciri-cirinya bisa menerima ta ta'nis yang sakin. Fi'il madhi itu mabni atau dibina dengan fathah. Lalu fi'il madhi ini asalnya adalah 3 huruf, dan ciri-ciri lainnya tentang fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan aktivitas atau kata kerja yang sedang atau akan berlangsung. Contohnya ya'lamu, mengetahui. Jadi mengetahui di sini adalah sedang mengetahui. Kalau kita maknakan dengan akan mengetahui, berarti kita tambah huruf sa, yang mana sa merupakan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il. Saya lamu berarti akan mengetahui. Fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata kerja perintah. Contohnya i'lam, ketahuilah, atau ulsur, tolonglah. Fi'il amar nanti ini masuk ke pembahasan sorof. Nanti juga ada cara bikinnya. Dan doakan saja teman-teman, insya Allah kita akan kembali mengusik dan mendalami
fi'il madhi, mudhari, dan amar. Masya Allah teman-teman, kita sudah masuk ke materi mubtada dan khobar, yang mana seharusnya ini kita bahas di jumlah ismiyah, karena salah satu bentuk dari jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Bukan salah satu, karena emang jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Mubtada adalah al-mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafziyah, yaitu isim marfu' yang kosong dari amil-amil lafziyah. Lalu ada khobar, khobar adalah al-khobar wa ismul marfu'ul musnadu ilaih, isim yang beri'rab marfu' atau rafa yang disandarkan kepada mubtada. Mubtada dan khobar nanti memiliki pembagian dan syarat-syarat tertentu, yaitu mubtada. Ada mubtada itu yang zahir dan ada yang mudmar atau dhamir. Contohnya al-islamu dinuna. Ya, mubtada di sini adalah Islam. Islam adalah agama kami. Ini adalah contoh mubtada zahir. Contoh mubtada dhamir adalah hiya jamilah, dia itu cantik. Hiya di sini adalah dhamir rafa'. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, hiya. Lalu syarat mubtada adalah harus isim ma'rifah. Khobar, contoh Muhammadun qa'imun. Qa'imun menjadi khobar mufrad. Lalu ada juga khobar yang ghair mufrad, yaitu ada jar majrur, zarf mazruf, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jar majrur contohnya Muhammadun fil baiti. Fil baitinya itu jumlah jar majrur menjadi khabar. Contoh zarf mazruf Muhammadun indaka. Indakanya itu jumlah fi'liyah Muhammadun jaa, yang jaanya itu. Lalu jumlah ismiyah Ahmad atau Muhammad wajhuhu jamil. Wajhuhu jamilun itu adalah jumlah ismiyah berupa mubtada dan khabar. Nah, itu namanya khobar ghairu mufrad karena dia nggak mufrad, dan karena dia tuh terdiri dari jumlah atau syabah jumlah, seperti jumlah ismiyah dan fi'liyah. Syabah jumlahnya itu jar majrur dan zarf mazruf. Fa'il. Fa'il adalah al-fa'il huwa al-ism al-marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang beri'rab marfu' yang disebutkan fi'il sebelumnya. Qala Muhammadun. Qala fi'il, Muhammadun fa'il. Shalla al-muslimuna. Shalla fi'il, al-muslimuna fa'il. Ja'a ar-rajulani. Ja'a fi'il, ar-rajulani fa'il. Naibul fa'il huwa al-ism al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim rafa' atau isim marfu' yang sebelumnya tidak disebutkan fa'ilnya. Tadi ada fa'il, ada naibul fa'il. Ini sama-sama berupa jumlah fi'liyah. Bedanya kalau fa'il itu memakai fi'il yang ma'mul atau ma'lum, sedangkan naibul fa'il memakai fi'il yang majhul. Nanti kita bahas apa saja, gimana cara membuat atau apa bedanya fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Contoh naibul fa'il, ya'kulu Zaidus samak. Ini contoh fa'il biasa. Zaid memakan ikan. Ya'kulu sebagai fi'ilnya, Zaidun sebagai fa'il, as-samaka sebagai maf'ulun bih. Menjadi yu'kalu samak, karena samak di sini yang mana tadi jadi statusnya maf'ul bih menjadi naib fa'il sebagaimana definisinya. Sebelumnya nggak disebutin fa'ilnya. Yuk kalau samak, ikan itu dimakan gitu. Jadi nggak tahu siapa yang makan. Padahal sebenarnya itu adalah ya'kulu Zaidun as-samaka. Fi'il ma'lum dan majhul. Kalau fi'il ma'lum itu seperti biasa saja. Kalau fi'il majhul, rumusnya adalah di fi'il madi dhamma awaluhu ma kusira ma qabla akhirih. Huruf awal didombahin,
huruf sebelum akhir itu dikasrahin. Contohnya, fi'il ma'lumnya nasara. Kalau kita jadikan majhul berarti duma awaluhu menjadi nu dan kusira ma qabla akhirih si. Nusira. Nasara menjadi nusira, alima menjadi ulima. Itu fi'il madhi. Kalau rumus fi'il majhul fi'il mudhari' adalah duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf awalnya didomahin, huruf sebelum akhirnya difatahin. Contoh, yaktubu menjadi yuktabu karena doma awal, fathah huruf sebelum akhir. Nama yanamu menjadi yunamu. Begitu seterusnya. Kana wa akhwatuha. Tugasnya adalah merafa'kan isim setelahnya dan menasabkan khabar. Akhwatuha. Jadi karena ini punya teman atau saudara-saudara yang tugasnya sama seperti dia, yaitu merafa'kan isim setelahnya dan menasabkan khabar. Yaitu ada kana, asbaha, adha, amsa, bata, zalla, sara, ma bariha, ma infakka, ma zala, ma fati'a, ma dama, laisa, dan ma zalla. Jadi mereka secara keseluruhan tugasnya adalah merafa isim dan menasabkan khabar. Biasanya itu posisinya adalah kana atau saudara-saudaranya dulu, habis itu baru isim yang dirafa'kan dan khabar. Ada kasus bahwa khabar terlebih dahulu baru isim jika itu berbentuk ghairu mufrad seperti pembagian khabar yang kita bahas sebelumnya. Contohnya, kana Khalidun maridun. Khalid itu sakit. Ada Khalid itu sakit gitu. Karena Khalidun adalah isim yang dirafa'kan, maridun adalah khabar yang dinasabkan oleh kana. Inna wa akhwatuha. Ini kebalikan dari kana. Kalau inna menasab isim setelahnya dan merafa'kan khabar. Jadi dia punya 6, inna ka anna, inna anna lakinna ka anna laita dan la'alla, yang mana masing-masing mereka punya makna sendiri. Seperti inna dan anna itu bermaknakan taukid, lakinna istidrak ka anna untuk tashbih atau menyerupakan, laita untuk tamanni, dan la'alla untuk taraji. Tamanni dan taraji ini sama-sama untuk berharap, namun bedanya laita adalah untuk mengungkapkan harapan yang kayaknya gak bakal tercapai, sedangkan la'alla ini ada harapan untuk tercapai. Contoh inna Khalidan maridun. Khalidan adalah isim yang dinasabkan karena letaknya setelah inna, dan maridun khabar yang dirafa'kan karena inna. Kalau kana kan kana Khalidun maridun. Kalau inna Khalidan maridun. Materi selanjutnya, af'alul muqarabah, yaitu fi'al yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Seperti fi'alnya itu ada kada, karaba, dan ausyaka, yang mana maknanya sama-sama hampir atau dekat. Contoh, kada Zaidun yadhhabu. Zaid hampir pergi. Jika ada af'alul muqarabah yang bermakna hampir, maka juga ada fi'il namanya af'alus syuru' dan af'alur raja'. Af'alus syuru' adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contohnya ada ja'ala, ada tafiqa. Contoh kalimatnya tafiqa Zaidun yaktubu. Lalu ada af'alur raja'. Ini adalah fi'il yang menunjukkan pengharapan. Contoh, asa Zaidun ay yakhruja. Mudah-mudahan Zaid keluar. Mudah-mudahan, kan mudah-mudahan di sini ada pengharapan. Tofiko, dimulainya sesuatu pekerjaan gitu. Zaid memulai menulis.